Jelang Persib versus Persebaya di Pekan 5 BRI Super League, Bajul Ijo siapkan taktik khusus. Erick Thohir pastikan tidak ada tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dua penggawa Brasil Persija ini dinilai bisa lebih menggila di BRI Super League musim ini. Williams Lugo diragukan bisa tampil di laga Persik kontra Malut United. Gerald van den Burg minta TC jangka panjang jika dipercaya melatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Jelang Persib versus Persebaya di Pekan 5 BRI Super League, Bajul Ijo siapkan taktik khusus. Laga panas akan tersaji saat Persebaya Surabaya bertandang ke markas Persib Bandung. Duel klasik ini akan berlangsung pada Pekan ke-5 BRI Super League 2025-2026. Persebaya pun melakukan persiapan matang jelang lawatan ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 12 September 2025. Pelatih Eduardo Perez telah merancang pola latihan khusus untuk anak asuhnya. Meskipun akan menghadapi sang juara bertahan di kandangnya, Perez memberikan sebuah penegasan penting. Ia tidak akan mengorbankan filosofi permainan menyerang yang menjadi karakter Bajul Ijo. Di tengah analisis mendalam terhadap kekuatan lawan, sang pelatih memastikan identitas tim adalah harga mati. Persebaya akan tetap tampil dengan gaya main mereka sendiri demi meraih hasil maksimal. Jajaran pelatih Persebaya Surabaya tidak mau ada detail yang terlewat dalam persiapan jelang laga ini. Berbagai menu latihan spesifik telah dirancang untuk mematangkan strategi tim. Tujuannya adalah agar para pemain bisa berada dalam kondisi fisik dan taktis terbaik saat hari pertandingan. Latihan ini juga dirancang untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di atas lapangan. Kami melanjutkan persiapan untuk pertandingan di Bandung, kata Eduardo Perez saat ditemui di Stadion Gelora 10 November. Hari ini, kami mempersiapkan beberapa latihan berbeda agar berada dalam kondisi terbaik untuk pertandingan, sambungnya. Eduardo Perez menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepada Persib Bandung sebagai sebuah tim. Ia sadar betul kualitas mumpuni yang dimiliki oleh sang juara bertahan BRI Super League. Apalagi, Persib kini diperkuat nama-nama baru seperti Tom Haye dan Eliano Rejders. Meski begitu, Perez menegaskan bahwa Persebaya akan datang ke Bandung dengan kepercayaan diri penuh. Persib memiliki skuad yang sangat bagus, tim yang sangat bagus. Mereka adalah juara bertahan Liga, puji Perez. Kami menghormati semua tim, tetapi tentu saja, kami akan mempersiapkan pertandingan untuk datang ke sana dalam kondisi terbaik, tambahnya. Meski telah melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan Maung Bandung, Eduardo Perez menegaskan satu hal. Ia tidak akan mengubah filosofi dan model permainan yang telah ia bangun di Persebaya. Baginya, karakter menyerang yang selama ini menjadi identitas tim adalah fondasi utama. Ia tidak ingin para pemainnya kehilangan jati diri hanya karena menghadapi lawan sekelas Persib. Tentu saja, kami menganalisis lawan. Setiap minggu, kami mendapatkan beberapa poin, tetapi kami selalu bekerja dengan filosofi kami, model permainan kami, jelas Perez. Tetapi tentu saja, Anda juga perlu mencoba melihat berbagai poin dari lawan. Tetapi ide kami selalu sama, tegas mantan asisten pelatih timnas Indonesia itu. Lebih lanjut, Perez menekankan pentingnya konsistensi dalam menerapkan gaya permainan. Ia tidak ingin timnya terlalu terpaku pada data statistik atau catatan pertemuan sebelumnya. Dengan mengandalkan kerja kolektif sesuai filosofi yang telah ditanamkan, ia yakin timnya bisa tampil percaya diri. Atmosfer Stadion GBLA yang dikenal angker pun tak akan menyurutkan nyali para pemain Bajul Ijo. Hingga pekan keempat, Persebaya berada di posisi kelima klasemen sementara. Modal ini cukup positif untuk menantang Persib yang masih tertahan di peringkat ke-9. Erick Thohir pastikan tidak ada tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan keyakinan penuh. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan skuad Garuda tidak akan lagi menambah pemain diaspora maupun naturalisasi untuk menghadapi fase penting ini. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut menegaskan keputusan itu diambil setelah timnas Indonesia menyelesaikan agenda FIFA Matchday September 2025. Dalam dua laga uji coba terakhir, pasukan Patrick Kluivert menang telak 6-0 atas Chinese Taipei dan bermain imbang 0-0 melawan Lebanon. Pertandingan tersebut menjadi pemanasan terakhir sebelum memasuki putaran berikutnya. Pada kesempatan yang sama, Indonesia juga menurunkan 3 wajah baru, Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. Dengan kehadiran mereka, Erick menilai komposisi tim sudah cukup solid untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak keempat.
Dua penggawa Brasil Persija ini dinilai bisa lebih menggila di BRI Super League musim ini. Persija Jakarta sangat mengandalkan pemain asing dari Brasil di BRI Super League 2025-2026. Sebanyak 10 dari 11 legiun impor yang mereka miliki berasal dari negeri Samba. Beberapa pemain asal Brasil itu sudah menarik perhatian bersama Persija Jakarta. Misalnya Gustavo França dan Bruno Tubarão. Namun pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza merasa para pemain Persija Jakarta masih bisa terus tampil dengan lebih baik. Termasuk Gustavo França dan Bruno Tubarão. Saya pribadi merasa puas dengan kontribusi mereka di lapangan. Namun, saya memahami bahwa setiap pemain memiliki tingkat adaptasi yang berbeda. Mereka pun menyadari hal itu, karena memang sudah menjadi tanggung jawab mereka, kata Mauricio Souza. Mauricio Souza percaya para pemain asing Persija Jakarta akan terus tampil lebih baik di BRI Super League 2025-2026. Mereka hanya perlu sedikit beradaptasi dan menikmati pertandingan. Mereka harus tampil baik. Saya percaya dengan kualitas para pemain yang saya miliki. Mereka adalah pemain berkualitas yang bermain untuk tim. Harapan saya, mereka datang ke sini dan mampu menjalankan tugasnya dengan performa terbaik, ujarnya. Karena itu, kami harus bersabar, mengingat ada pemain yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi, tutur Mauricio lagi, sambung pelatih yang juga berasal dari Brasil itu. Baru tiba di Kediri, Williams Lugo diragukan bisa tampil di laga Persik kontra Malut United. Pemain asing baru, Williams Lugo, telah tiba di Kediri dan latihan bersama dengan tim Persik. Namun pelatih Ong Kim Sue tak menjamin gelandang asal Venezuela itu tampil saat Persik menjamu Malut United di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jumat, 12 September 2025, nanti. Karena baru 2 hari terakhir datang, Ong Kim Sue akan mengamati lebih dulu kebugaran fisik mantan pemain PSBS itu. Williams Lugo baru tiba 2 hari lalu. Saya perlu melihat keadaan fisiknya sebelum memutuskan apakah dia bisa diturunkan atau tidak lawan Malut United nanti, ucap Ong Kim Sue. Arsitek asal Malaysia itu mengaku senang dengan bergabungnya Williams Lugo yang kuat bertarung di lini tengah. Dia seorang gelandang bagus. Musim lalu dia tampil sangat baik bersama PSBS. Kehadirannya membuat saya lebih banyak pilihan di sektor tengah, katanya. Gerald Van den Burg minta TC jangka panjang jika dipercaya melatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, meminta satu permintaan jika melatih di SEA Games 2025 Thailand. Ia ingin pemusatan latihan, TC, jangka panjang. Hal tersebut diungkapkan Van den Burg setelah timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Kekalahan 0-1 dari timnas Korea Selatan U23 di laga terakhir grup J pada Senin, 9 September 2025, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo memastikan Garuda Muda tersingkir. Untuk program ke SEA Games 2025, kalau misalnya kita hanya mendapatkan program seperti sekarang, yaitu cuma seminggu berlatih untuk menghadapi turnamen, mungkin hasilnya akan sama, ujar Van den Burg kepada wartawan. Jadi, ini memang suatu hal yang tidak bisa, katanya menambahkan. Van den Burg membandingkan situasi yang dialaminya di Timnas Indonesia U23 dengan yang dijalani pelatih Nova Arianto di Timnas Indonesia U17. Nova mendapatkan dukungan pemusatan latihan panjang menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kalau dibandingkan dengan Timnas U17 yang mendapatkan waktu 1 tahun berlatih bersama untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025, imbuh Van den Burg. Saat ini, Timnas Indonesia U17 tengah melanjutkan pemusatan latihan di Bulgaria. Sebelumnya, mereka juga menjalani pemusatan latihan di Bali dan Medan sebagai bagian dari persiapan panjang.